من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati sahibul bait yaitu Bapak Julaidi beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari Wilusus Jemaah Perguruan Tarekat Hak Naksabandira Ting Pontianak Barat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga sampai pada detik ini, sehingga sampai pada saat ini kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat iman serta nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita itu dapatlah kita hadir berkumpul kembali bersama-sama melaksanakan kegiatan rutinitas kita setiap malam Sabtu, memandangkan zikrullah secara bersama-sama sebagai rasa bukti wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi harapan kita semua apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan rahmat, ridha, hidayah dan inayahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menjelaskan sedikit dalam sebuah hadis Nabi. Di sana Nabi bersabda, la yanalul ilma wa la yantafa'u bih illa bi ta'zimi ilmi wa ahlihi. Dalam hadis ini Nabi menegaskan, menjelaskan kepada kita semua, kita semua ini, kamu semua ini tidak akan pernah sukses dalam mempelajari suatu ilmu. Tak akan pernah kita bisa sukses dalam mempelajari suatu ilmu, ataupun kita tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita dapatkan dari seorang guru, karena tidak sukses dari itu disebabkan karena dua hal. Pertama, illa bi ta'zimi ilmi, dia tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu itu, ya. Dia setengah-setengah hati, dia tidak serius, hanya sekedar hanya kehadirannya hanya sekedar suka ngumpul-ngumpul ya, ngumpul ramai-ramai, makan, minum, ketawa-ketawa, senang-senang, udah itu selesai. Karena ini menjadi tujuannya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari orang-orang yang menuntut ilmu itu tidak tercapai tujuannya, sehingga semua yang diinginkannya, ya, semua yang diharapkannya, yang menjadi angan-angan dan cita-citanya dari sebuah ilmu itu tidak terjawab semua, ya, tidak terjawab semua. Kenapa sampai tidak terjawab? Karena dia tidak dalam bimbingan Allah. Karena begini Bapak, Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, yang membuat kita paham, yang membuat kita mengerti, yang membuat kita itu sungguh-sungguh, itu semua disebabkan karena, ya, dalam kita mengamalkan ilmu itu, ya,
kita tidak main-main, kita serius. Baik kita bersama-sama maupun kita masing-masing di rumah kita sendiri. Baik kita sendiri-sendiri maupun kita beramai-ramai. Ramai-ramai ini tujuan adalah silaturahmi. Tapi seharusnya kita melaksanakan di rumah itu jauh lebih serius, jauh lebih sungguh-sungguh, ya. Karena peluang yang sangat besar itu memanfaatkan ilmu yang sudah kita dapatkan itu, mengamalkannya di rumah kita masing-masing. Kalau memang di sini bisa mengamalkan ini 1 jam, kalau di rumah kalau bisa kita laksanakan mengamalkan itu bisa lebih daripada 1 jam. Supaya apa? Supaya kebingungan-kebingungan yang ada pada akal kita ini akan terjawab semua. Terjawab. Walaupun kita tidak pertanyakan, kebingungan kita itu akan terjawab. Kenapa terjawab? Karena yang punya ilmu itu, ya, membimbing hati orang yang telah suci, hati orang yang telah tahu cara bagaimana mensucikannya. Maka zikir-zikir yang kita lakukan ini, ya, baik secara beramai-ramai maupun sendiri-sendiri, itu akan menyentuh kalbu, ya. Kalbu tersentuh, ya, terhubung, ya, haknya Allah yang ada di dalam diri zahir kita ini, yang dibungkus dengan jasmani ini, dia akan tersentuh dengan sumbernya. Sumbernya itu adalah cahaya. Maka cahaya tidak akan pernah membimbing orang-orang yang gelap, karena terhijab dia. Jadi jawaban-jawaban apapun yang dijawab orang tidak akan pernah memuaskan kita, tidak akan bisa mengenyangkan kita. Tetap kita selalu dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus dengan ilmu, dalam keadaan lapar dengan pemahaman. Kenapa? Itu tidak karena itu tadi cahaya tidak terhubung kepada sumber cahaya. Sebenarnya ya satu saja ilmu kita ini, setelah ditawajuh itu, ya, setelah ditunjukkan, itu kan milik Allah, itu tersambung itu sebenarnya, terhubung kepada pemiliknya, ya. Cuman untuk apa ini lebih mempercepat pemahaman, ya. Artinya awal pertama itu jalannya sudah ditunjukkan. Ada sementara orang pengen paham, ya, pengen memahami ilmu ma'rifat ini, tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Itu bohong, tidak bisa, mustahil. Hanya sekedar cerita-cerita. Cerita itu, ya, kalau tidak dibimbing melalui kalbu kita, cerita itu habis hanya sampai kepada cerita. Kita tidak akan pernah memahami isi daripada cerita itu. Maka kata Nabi, ya, satu, kalau pengen sukses dalam memahami ilmu hak ini, dalam memahami ilmu Allah ini, satu, dia harus bersungguh-sungguh. La illa bita'zim, artinya mengagungkan ilmu itu sendiri. Bersemangat dengan sekuat usaha, upaya, ya. Semangat itu bukan hanya ditandai dengan suara yang keras, bukan, ya. Wah, aku ini keras suara, ini aku lihat aku ini semangat. Semangat itu apa ini? Kesungguhan, keteguhan, kemauan, keikhlasan, ya, dengan upaya usaha, dengan segala macam potensi kemampuan yang ada pada kita kerahkan, kita curahkan, kita gunakan untuk dalam rangka mencari rahmat dan ridhanya Allah. Gunakan itu, manfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua ini, baik berupa penglihatan, pendengaran,
ya. Apa ini kata-kata bibir ini manfaatkan semua. Jadi zikir itu, kesungguhan itu bukan hanya ditandai dengan keras, tapi bukan tak boleh keras. Keras itu artinya untuk menandakan bahwa ada suatu perkumpulan, ya. Sehingga nanti orang bertanya-tanya perkumpulan ini, ya, dia mempelajari tentang apa? Disitulah untuk daya tarik kita, untuk syiar kita di alam dunia. Itu yang pertama. Harus bersungguh-sungguh. Baru kita bisa merasakan, ya, bisa memahami ilmu ini dengan benar. Karena tidak akan pernah kita dapat memahami ilmu ini, walaupun 5 tahun, 10 tahun kita belajar, ya, tapi kita tidak, sinyal itu tidak terhubung, rasa tetap tak pernah kita dapatkan. Rasa itu akan kita dapatkan ketika milik Allah itu, cahaya yang ada di dalam diri rahasia ini tersambung kepada sumbernya cahaya itu. Nah, itu yang disebutkan satu huruf di dalam jiwa. Itu tali buhul yang amat kokoh. Peganglah itu. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu kepada tali buhul itu. Tali buhul ini bukan sebentuk tali, bentuk tulisan, bukan. Artinya rahasia Allah yang ada di bumi ini, ya, yang bernama Nur Muhammad itu, ya, rahasia Allah yang ada di bumi ini bernama Nur Muhammad itu selalu terhubung kepada yang ada di langit. Jadilah cahaya di atas cahaya. Maka ketika kita zikir menyebut nama Allah, illah, fokus kita adalah itu nurun ala nurin. Jangan kita zikir tapi pikiran kemana-mana. Itu namanya tidak connect. Bibir dan kalbu tidak nyambung. Bibir menyebut Allah, tapi nama Allah, Nur Muhammad dan Nur Allah, syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu tidak tersambung. Kalau ini tersambung, tali buhul ini tersambung, itu yang dikatakan Islam indallah. Dia Islam yang sebenar-benar Islam. Bukan hanya sekedar Islam pada ucapan, pada sebutan, pada bacaan. Tapi diamnya dia itu terhubung rahasia Allah kepada pemilik rahasia. Itulah yang dikatakan Islam indallah. Inilah Islam yang sebenarnya diakui oleh Allah, diridai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Sehingga di saat dia nanti kembali kepada pemiliknya itu, dia tidak akan pernah sulit kembali. Karena dia senantiasa selalu bersahadat, menyaksikan milik Allah itu terhubung kepada Allah. Jadi ingat ya, Allah syahadat tauhid, Allah Muhammad syahadat Rasul, itu hanya nama. Nama ini adalah cahaya. Maka Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit, Allah itu cahaya bumi. Cahaya yang ada di bumi inilah yang menjadi rahasia pada diri kita. Maka sebutan apa? Al-insanu sirri. Manusia itu menanggung rahasiaku. Manusia itu adalah rahasiaku. Aku ada di dalam diri rahasianya. Kalau dia mengenal diri rahasianya, otomatis dia akan mengenal siapa siapa yang memberi rahasia itu sendiri. Yang kedua, kata Allah, illa bi ta'zimi ilmi wa ahlihi. Kedua, dia memuliakan. Nah ini ya, pertama dia sungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu. Kedua, dia memuliakan di mana tempat dia mendapatkan ilmu itu. Kenapa? Restu, kasih sayang, dari seorang guru
ya, guru pembimbing. Arti dalam hal ini mursyid ataupun badal, ya. Dua guru ini yang telah menuntun kita, menunjukkan kita jalan kembali kepada Allah, jalan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya apa? Supaya kita ini selamat nanti kembali kepada Allah. Orang yang telah menunjukkan ini, yang menunjukkan jalan ini, ya, untuk sampai berhubungan kepada Allah, muliakanlah dia. Muliakan dalam arti kata bukan apa nih, kaki guru tuh dicium-cium, bukan seperti itu. Bukan air bekas kobokan guru dipinum. Ini bukan begitu, salah besar. Bukan. Memuliakan guru itu patuh dengan apa yang telah dibimbingnya, apa yang diajarkannya. Ikuti aturan-aturan yang telah dicontohkannya. Tata cara beramal bagaimana? Itu maksudnya dia memuliakan apa yang diajarkan oleh seorang guru. Karena kalau ini tak kita laksanakan, kalau ini tak kita praktekkan, bagaimana guru mempertanggungjawabkan ilmu yang sudah disampaikannya? Karena berlainan dengan apa yang kita amalkan, dengan apa yang dijelaskan oleh seorang guru. Guru suruh ngamalkan zikir ini, ya, seiring dengan gerak jalan napas kita ke atas dan ke bawah, tapi kita menggunakan metode yang lain. Aku tak suka ke atas ke bawah, aku suka kanan kiri, ya. Rasa aku nyaman kanan kiri kan, la ilaha illallah, la ilaha. Itu nama orang tak memuliakan guru. Guru bilang, ya masing-masing guru kan punya apa ini, punya penjelasan, ya, punya pemahaman sendiri-sendiri. Kalau kita konsekuen dengan ilmu yang sudah kita dapat sekarang, tata cara pelaksanaan ibadahnya, amalia jahirnya, beginilah tata caranya. Jangan dirubah-rubah. Dari Lombok, dari mana-mana saja sampai ke Pontianak ini, beginilah tata cara perguruan tarekat Hak Naksabandi mengamalkan ilmunya seperti ini. Kenapa kita? Inilah petunjuk bimbingan guru. Kenapa sampai seperti ke atas ke bawah? Ya, udah sering dulu kita jelaskan, ke atas dan ke bawah itu simbol daripada cahaya langit dan cahaya bumi. Napas kita itu bertasbih mengagungkan Allah 24 jam. Satu kali tarik napas orang yang berilmu itu sama dengan 1000 orang mati syahid. Satu kali saja, turun ke bawah 1000. Ke atas 1000, ke bawah 1000. Satu hari berapa kali itu? Ada tuh orang tarikat bisa menghitung tuh. Satu hari tarikan napas kita berapa ribu tuh. Dari mana dia meriset itu kita pun tak tahu gak. Tapi dia tahu jumlahnya tuh. Mungkin dia ngitung kali napas dia kali kan. Tak bekerja dia satu hari itu ngitung napas ya. Wah, 1, 2, 3, 4. Tahu dia. Karena ada tuh dalam buku saya pernah temukan itu. Buku orang-orang tarikat tuh. Bahwa hitungan napas satu hari ini sekian ribu kata dia. Dari mana dia bisa menghitungnya tuh kita pun tak tahu. Tak tahu kalau dia batuk apa. Terputus napas ya kan. Mungkin dia menghitung tuh di saat napasnya lagi bagus, normal, ndak perlu, ndak pilek kan. Jadi memuliakan seorang guru itu, ya, bukan ada guru ini dicium-cium supaya apa? Ilmu yang ada di dada guru ini pindah ke kita. Bukan begitu, bukan. Kita tidak boleh mendewa-dewakan manusia. Kita itu menghargai, ya, ilmu dia, menghargai orang-orang yang telah tahu bagaimana cara berhubungan kepada Allah. Menghargai ilmu dia itu mengikuti tata cara dia dalam mengamalkan ilmu ini. Ya. Kalau guru itu cara mengamalkan, misalnya coba kalau kita lihat, kalau kita dihadiri oleh bapak guru mursyid kita kan, bagaimana kesungguhan dia dalam mengamalkannya. Dan kedua, bagaimana dinding batin itu bisa terbuka hijab itu, tembus menembus, tidak ada batas dinding.
Berarti orang ini kan sudah sukses. Maka dia derajat dia itu sudah ditinggikan oleh Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah angkat derajat dia. Aku derangkat karena apa nih, kesungguhan dia dalam mengamalkan ilmu ini. Coba lihat, bertutup kepala Pak Guru dia fokus. Nah, kita ni kadang-kadang zikir masih noleh kan. Halusnya sesuatu kau tu zikir tadi. Fatih kan, tak ada ngangguk-ngangguk. Dah selesai cerita dengan aku tu menghatikan dia tu. Kau yang menghatikan tu pun tak betul kah? Apa pula kau zikir mandang-mandang orang? Kecuali tingkat guru untuk memonitor jamaahnya udah benar atau belum. Kan biasa divideokan yang mana yang dok, tapi tidak disebut orang satu persatu. Di dalam ceramah itu disenggol lah sikit tata cara zikir yang benar tu seperti ini. Mana yang tak benar tu ubahlah, begitu kan? Itu guru, seorang guru pembimbing ataupun guru mursyid. Tapi lihat, nengok kesungguhan dari, walaupun dinding batin mereka itu sudah terbuka, ya, dinding hijab itu tidak ada lagi, tembus menembus sudah batin beliau itu. Ya, guru mursyid kita itu dia tetap lihat cara dia mengamalkan, bertutup kepala. Coba lihat. Kita ni tingkat murid ilmu. Nak paham macam ilmu guru, baru banyak tanya. Kenapa tak sampai pemahaman tu kepada dia? Amal ilmu. Jangan makin halus. Bak, apa? Allah, ngantuk benar aku tadi, latih aku kerja ni, kata dia. Capek. Kalau pengen macam seperti guru tembus menembus pandangan tu, tidak hadiri wali-wali Allah, ya, orang-orang suci hadir di tengah-tengah dia, memberikan informasi berita-berita di alam gaib sana. Ikutilah tata cara dia itu. Sungguh-sungguh dalam dia orang yang sudah sudah kasab itu, sudah fanaul fana, sudah bakaul baka, sudah bersih hatinya seperti cermin, sudah masih mengamalkan ilmu ini dengan sementara kita ini muridnya. Itulah tadi itu, kalau ditanya orang mana, aku ini dapat ilmu satu huruf dalam jiwa, ini kitab Allah yang ada dalam dada ini. Tapi apa yang didapat yang kau rasakan kitab itu? Ya, terbimbing tak hati melalui kitab itu? Ya. Jadi kalau pernah Pak Guru tu pernah ngomong gitu kan waktu di Jakarta itu. Kalau pengen paham satu jawabannya zikir. Apapun pertanyaan kamu itu akan terjawab melalui zikir itu. Kenapa terjawab melalui zikir? Karena yang punya itu, sumbernya itu membimbing hati orang yang bersih. Zikir ini kan dalam rangka untuk membersihkannya, supaya tidak ada dinding lagi. Cermin, kita melihat diri kita di dalam coba cerminnya itu kotor. Coba cermin itu diberi kain tertutup, bisa tidak kita mandang wajah kita? Tidak nampak kan? Tapi ketika cermin itu bersih, mengkilat, kita nampak wajah kita. Oh, begini bentuk wajahku ini. Artinya apa? Pertama kesungguhan, kedua kita mengikuti aturan-aturan yang telah dicontohkan oleh seorang guru kita. Mau melakukan apa saja, tunduk dulu. Jangan berbuat dulu baru ingat Allah. Itu terbalik. Kita makrifat dulu, ya, makrifat dulu, ingat dulu, baru syariat. Jangan syariat dulu, baru makrifat. Ini kita mendahulukan yang jahil daripada yang padahal yang jahil ini kenyataan diri yang batin. Artinya apa? Kalau kita mau berbuat apa saja, jangan lupa wasjud waktarib. Tarik napas kita, ya, karena napas itu bersumbernya kepada cahaya nur Muhammad itu. Karena tidak ada nur Muhammad, tak ada keluar masuk jalan napas ini. Nur Muhammad menjahir, ya, maka disebutlah rohani. Jadi apa?
Diri batin kita itu, ya, ini harus paham. Diri batin kita, wajahnya itu roh. Wajah diri batin kita roh. Namanya Allah, isinya itu. Diri zahir kita namanya jasad. Ya, diri zahir kita itu wajahnya, wajah diri zahir kita itu jasad, jasmani. Namanya apa? Muhammad. Beda. Itulah syahadat. Batin kita wajahnya roh, namanya Allah. Diri zahir kita wajahnya jasad, ini wajah dia, diri zahirnya. Ini PL siapa? Ini PL-nya Muhammad. Bukan perbuatan Tuhan nih. Perbuatan Tuhan itu satu di nur. Itu perbuatan Tuhan. Maka Allah nyata satu saja di nur itu. Nur menyatakan dirinya. Jadilah tubuh jasmani. Berarti manusia menanggung siapa nih? Menanggung zatnya Muhammad, menanggung sifat Muhammad, menanggung asma'nya Muhammad, menanggung af'alnya Muhammad. Inilah manusia. Kalau tak mengenal hakikat Muhammad, rahasia Muhammad, ya, rahasia Muhammad itu menjadi apa? Menjadi rohani pada kita. Hakikatnya Muhammad menjadi apa? Menjadi nyawa pada diri kita. Tarekatnya Muhammad itu menjadi hati pada kita. Fi'il perbuatnya Muhammad itu menjadi kelakuan si insan ini. Jadi kalau kita tak mengenal Muhammad, tak mungkin kita bisa sampai kepada Allah. Kalau kita tak melalui syahadat Rasul, selawat akhir balik ke Nabi, itu selawat namanya ya. Kalau yang kita praktekkan sering ini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu bacaan selawat yang sebenar-benarnya. Selawat itu selawat akhir pulang ke Nabi. Inilah selawat. Kalau tundukkan sekali, Allah membalas 10 kali. Kau tundukkan 10 kali, Allah membalas 1000 kali. Ini selawat. Walaupun tidak dibaca, tapi kita senantiasa berselawat kepada Nabi. Itu maksudnya selawat itu dirinya baginda Nabi Muhammad, itulah adalah nurnya Muhammad. Fisiknya Nabi Muhammad, fisiknya Nabi Adam, fisiknya Nabi Daud, fisiknya Nabi Musa, fisiknya Nabi itu zahirnya. Ya, isinya nur Muhammad. Maka kita menanggung rahasia Muhammad, menanggung nyawanya Muhammad, menanggung hatinya Muhammad, menanggung perbuatannya Muhammad. Kalau dah sampai ke mengenal diri ini, mengenal hakikat diri ini, maka Muhammad inilah menanggung rahasia Tuhan. Siapa Muhammad itu? Dia menanggung zat Allah, menanggung sifat Allah, menanggung asma'nya Allah, menanggung af'alnya Allah. Beda kan? Kalau kita menanggung zatnya Muhammad, sifatnya Muhammad, asma'nya Muhammad, af'alnya Muhammad. Tapi kalau Nur Muhammad, dia menanggung zat Allah, sifat Allah, asma' Allah, af'al Allah. Maka syahadat tauhid dan syahadat rasul itu tetap selalu terhubung. Itulah tali buhul yang amat kokoh. Kalau ini tak kita pahami, ini tak kita tuntut, ini tak kita terima, kita dituntut di yaumil qiyamah. Kau tak ngerti cara beribadah yang benar. Kau tahu ibadah ketika kau praktekkan, itu yang dikatakan ibadah. Ketika kau diam, kau tak pernah berzikir. Ketika kau duduk, kau tidak pernah beribadah. Ketika kau berbaring, kau tak pernah beribadah. Ketika kau makan, kau tak pernah beribadah. Kenapa? Tali buhul tidak tersambung. Dia makan baru niat dulu baru makan. Hadirkan haknya Allah. Tali buhul tu hubungkan dulu. Bismillah. Walaupun kita tidak nyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, itu sifatnya yang kita sebut. Tapi kita sudah bersama dengan tali buhul itu. Tali buhul itu cahaya. Jadi ingat, Allah itu cahaya, Muhammad itu cahaya.
Kalau Tuhan itu apa? Tempat kembalinya cahaya. Bagaimana mau kembali ke Tuhan ini? Melalui cahayanya. Cahaya ini menjadi rahasia pada diri kita. Inilah yang kita tunduk-tundukkan terus ini. Kita wasjud waqtarib ini. Bismillah. Inilah orang beramal dengan ilmu. Orang selalu membuka hakikat dirinya. Dia menghadirkan kalbunya, menyertakan nama Allah di saat dia mau melakukan apa saja. Diridai Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, dicintai oleh Allah. Daripada banyak jumlah dia melaksanakan amalnya, tapi banyak yang tertolak, tidak bernilai ibadah di sisi Allah, sia-sia. Kan udah dijelaskan dalam surah Kahfi, sering kita jelaskan kan, kenapa amalan manusia itu menjadi merugi. Ya, dia merugi, dia mengira dia sudah berbuat sebaik-baiknya, karena kesalahan dia hanya dua saja. Dia mengingkari nama Allah yang ada di dalam dada itu, dia melupakan. Ya, kenapa? Dia tidak tahu cara menjalin tali silaturahmi dengan diri batinnya. Yang dipikirkan tuh kesenangan-kesenangan yang di luar ini, kepentingan jasad saja yang diutamakan. Sementara kebutuhan rohaninya, makanan rohani itu kurang diperhatikan, sehingga bagaimana dia mau dapat petunjuk, bagaimana dia duduk itu dibimbing, dia baring itu dibimbing. Kita ini dua orang, yang satu bodoh, yang satu cerdas. Yang cerdas membimbing yang bodoh, sehingga yang bodoh jadi Siapa yang pintar ini? Yang di dalam memberi informasi. Kenapa? Informasi itu datang karena kotanya cukup, karena sinyalnya bagus. Coba kita punya HP bagus, kota tidak ada, ya, sinyalnya tidak ada lagi, tower tidak ada. Bagaimana informasi itu mau masuk? Nah, kan? Sekarang towernya sudah ada, tapi kotanya tak ada. Ilmu sudah ada, itu kan tower. Nah, ya, ilmunya sudah kita dapatkan, sudah kita terima 1, 2, 3, 8, 9. Aku ini 10 dan towernya ada, tapi tak pernah ngisi kota. Apa kok isi kota itu? Memperbanyak zikir. Itulah yang membuat banyak kota kita, sehingga kita buka itu banyak bimbingan itu. Di WC pun kita selalu dibimbingnya. Kita duduk itu bercakap, dua orang yang bercakap-cakap di silaturahmi ini. Tidak mungkin yang di luar menjadi orang bodoh. Walaupun dia tidak punya pendidikan tinggi, tapi karena yang cerdas, yang pintar itu membimbing yang bodoh ini, maka kedudukan jasad harus nol. Itu maksudnya. Kenapa segala sesuatu harus dimulai dengan nol? Kita ini jangan merasa pandai, merasa pintar, merasa hebat, merasa melihat, merasa mendengar, nol kita ini, kosong sekosong-kosongnya. Aku ini tak ada sebenarnya. Di saat kita merasa tiada, di saat itulah yang ada itu memberikan bimbingan kepada yang merasa dirinya tiada. Nah, inilah disebut dengan jasad ini, la haula wala, di dalam ini quwata illa billah. Baru terjawab semua persoalan kita itu. Belum kau bertanya, sudah terjawab di sini. Apa yang kau bingungkan terjawab. Apa lagi mau ditanyakan? Kuncinya zikir sudah. Boleh juga sekali-sekali untuk membuka wawasan. Walaupun dijawab, tak akan pernah puas lapar kita itu. Ya, walaupun guru ini dah berbuih-buih mulutnya ngomong, sudah timbul urat nih, tak pernah cukup, tak pernah puas jawaban itu. Kenapa tak pernah puas? Karena yang sumbernya tak pernah membimbing. Dia hanya bercerita, masuk di dalam cerita, belum masuk di dalam cerita. Dia cerita dari yang enak, tapi tak pernah makan dari. Bagaimana dia mau menjelaskan nikmatnya durian? Bagaimana dia mau menjelaskan nikmatnya kopi kalau dia tak pernah minum Itu maksud saya itu. Jadi jangan hanya sekedar sebatas
cerita. Untuk masuk ke dalam isinya cerita itu, inilah terbimbing langsung dari cahaya itu membimbing hatinya, sehingga bergetar di dalam tuh. Informasi sampai, informasi itu tak ada suara, kita ngerti. Kita tangguh-angguh. Biasanya kan bodoh, tak tahu apa-apa. Nanti keluar melalui lisan. Aku bimbing kau melalui hatimu. Itu dikatakan kalam Allah. Allah berdialog, bercakap-cakap. Ini yang dikatakan Musa, kalamullah. Bukan dua orang, Allah di depan, Musa di sini. Bukan. Ketika Musa itu nol la haula wala, disitulah Allah memberikan informasi kepada Musa. Maka Musa itu terkena kalamullah. Sampai saking udah dekat dengan Tuhan itu, aku nih pengen melihat wujud kau Tuhan. Sampai gitu udah kan? Udah berita ini datang terus, tapi aku tak pernah siapa yang berita nih, ya kan? Macam WA siapa nih yang ngomong ini, informasi ini macam apa? Akan bercari gitu. Padahal tingkat Nabi itu masih belum tuntas. Karena ilmu ini Bapak Ibu ya, jangan berharap selesai. Jangan dikira kau belajar 10 tahun, 14 tahun selesai. Kalau selesai itu keputusannya mati. Itu ilmu ini ya. Karena apabila rahasia itu dibukakan oleh Allah, tidak ada lagi kekuatan manusia itu. Tak ada, mati kita langsung. Apalagi kena aku jelaskan kau, kata Allah. Kau udah tahu rahasiaku. Di sinilah kita berjalan menuju ke titik akhir dari perjalanan itu. Supaya kita mati benar-benar ketemu dengan yang dikatakan cahaya di atas cahaya yang sesungguhnya itu. Apabila rahasia itu sudah dibukakan Tuhan, sudah terbentang luas, inilah cahaya nurun ala nurin. Terbetas kau besok mati. Tak ada nunggu besok mungkin. 1 jam setelah itu akhir hidup kita. Karena tidak boleh lagi. Orang sudah tahu rahasia Tuhan, selesai hidupnya. Apabila rahasia sudah kubuka, hilanglah kekuatan manusia itu. Betul, yang nol jadi nol, yang haula wala jadi la haula wala. Karena kita masih dalam proses penjajakan, pencarian, menemukan siapa jati diri kita yang sesungguhnya. Maka selalu kita berzikir ini. Kata kita pengen mati kembali kan? Karena tugas kau beribadah. Belum selesai tugas kita. Jangan harap ya kita belajar sudah 10 tahun puas. Tidak ada puas. Puasnya nanti, bangganya kita setelah sakaratul maut najah itu. Wah, di situ kita memandang catatan terpampang semua rahasia itu. Tinggal kita menikmatinya. Dah itulah. Udah kita temukan surga yang sesungguhnya sebelum kita nanti kembali kepada kehadirat ilahi Rabbi. Maka tugas kita apa? Dengar dan taati. Dengarkan apa yang diperintahkan oleh guru. Dengarkan apa yang diajar guru itu, mengajak kita, membimbing kita untuk supaya nanti kita kembali kepada Allah itu benar-benar dalam keadaan husnul khatimah, jalan kembali yang sebenar-benarnya kembali. Karena rahasia yang ada pada kita yang kita tanggung ini harus kita kembalikan. Ya, inilah tugas-tugas kita ya. Jangan harap kita udah puas dengan ilmu ini. Tingkat guru pun masih belum puas. Kenapa saya katakan guru masih belum puas? Dia ngamal ya masih gini-gini. Berarti kan masih belum puas, belum menemukan. Udah ketemu dia. Guru berinformasi. Macam guru saya Abdul Samad. Ketika dia sudah ketemu dengan rahasianya itu, dia memberi informasi kepada badal-badal mursyid. Yang sinyal nyambung, informasi sampai. Yang sinyal tak nyambung, tak adalah nyampai berita itu. Berarti kontaknya itu nyambung dia. Padahal dia belum meninggal kan, tapi informasi dia akan meninggal. Itu yang dijelaskan oleh Bapak Guru Agus. Sana anda tahu Pak Guru Abdul Samad meninggal, tapi informasi sudah sampai di Pontianak. Ini kan kontaknya ada. Kenapa informasi ini? Karena kita hakikatnya satu di
Diri yang banyaknya kan casing saja. Bentuk fisiknya yang banyak, isinya kan sebenarnya satu. Nah, kalau kita memaham isinya satu, tidak sulit sebenarnya. Nah, diri mengajar di diri. Karena cahaya Nur Muhammad itulah cahaya Nur Allah. Bukan Nur Allah itu menciptakan Nur Muhammad, bukan. Dia juga yang menjahir. Nah, untuk apa tujuan menjahirkan Nur Muhammad nih? Dia mau menciptakan alam beserta isi. Jadi Allah itu tidak terlibat langsung untuk alam. Muhammad itu yang terlibat langsung. Kenapa Nur Muhammad yang terlibat langsung untuk menciptakan alam beserta isi? Karena Nur Muhammad sudah bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih dan sayang. Jadi apa insan itu? Alif, nun, sin, alif, nun. Nah, kan? Alif, sin, alif, nun, sin, alif, nun. Allah sir. Nah, ya jelas Allah itu apa sir? Allah itu rahasia. Alif nun, Allah nur. Sir, Allah nur. Allah cahaya, rahasia Allah cahaya. Jadilah nurun ala nurin. Inilah pegangan kita orang beriman. Kalau pengen selamat akhirat, kembali kepada Allah, pegang yang satu ini. Waqtasimu bihablillah, pegang yang teguh, yang kuat. Jangan remehkan ini. Kalau kau pengen sukses dalam mengamalkan ilmu ini, karena Nabi bilang dua itu. Kau pengen sukses, agungkan ilmu yang sudah kau terima itu. Agungkan itu pengertian apa? Bersungguh-sungguhlah kau dalam mengamalkan itu. Jangan kau memulai suatu kau tidak diawali dengan nama Allah. Nah, itu prinsip kita. Aku tak akan pernah melakukan suatu yang kupandang pertama Allah dulu. Tidak aku melihat segala sesuatu, kata Sayyidina Ali, kecuali Allah yang terdahulu. Apa kata? Tidak aku memandang sesuatu kecuali Allah yang ada di hadapannya. Apa wali-wali Allah bahasa-bahasa ini kan sebenarnya udah ada pada ilmu kita. Apa tuh? Makan, berjalan, bekerja. Bukan kau yang bekerja, miliknya itu yang bekerja. Sehingga pekerjaan kau itu bernilai ibadah. Tidak ada sia-sia di sisi Allah. Tidak ada sedikit pun sia-sia. Semua masuk ke dalam catatan kitab induk itu. Terpenuhi catatan kitab induk itu. Kenapa? Karena kitab itu sudah terbuka. Siap untuk memenuhi tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab. Karena yang tahu membuka kitab itu hanya orang-orang yang sudah ditunjukkan jalan untuk berhubungan kepada Allah. Maka perintahnya ikra kitabaka. Baca terus kitab kau itu. Karena yang menghisab dirimu hanya dirimu sendiri. Kafa binafsika yauma alaika hasiba. Pada saat itu kaulah yang menghisab dirimu sendiri. Kaulah yang tahu masuk tak masuknya catatan itu. Tapi syarat untuk masuk bagaimana? Dia harus terdaftar. Setelah dia terdaftar apa? Dia diakui. Setelah dia diakui apa lagi? Dia statusnya disamakan dengan para nabi Allah, wali-wali Allah. Para orang-orang saleh. An'amta alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Orang-orang yang berjalan di atas jalan kebenaran. Itulah bersama dia, itulah sahabat-sahabat dia nanti mati. Itulah yang datang ketika dia sakaratul maut. Para anbiya Allah, wali-wali Allah, orang suci yang datang ni putih-putih bagus, senang masa ni. Pandangan udah satu ya kan, kosong. Tak bisa, karena hari itu sudah hari muhtadar. Masuk ke satu alam disebut dengan alam malakut. Pandangan sudah satu. Yang datang ini suci, bersih, senang, wangi semua. Coba ke orang yang tak berilmu, na'udzubillah min dzalik.
Sayang orang yang sudah mati itu tak bisa ngomong. Kalau dia bisa ngomong, nyesal dia tuh. Kau bisa minta balik kan lagi. Sementara kita ini sudah tahu jalan untuk kembali, jalan innalillah, kita anggap enteng, tidak serius kita mengamalkannya. Sehingga kebingungan pada akal itu muncul terus. Ini apa nih? Ini udah jawabannya satu, zikir dah. Jangan banyak tanya, jangan banyak komentar. Kenapa? Kita sudah diskusi terus. Setiap malam ini kan kita diskusi. Itu maksud tujuannya berbagi pemahaman. Tapi tidak akan pernah puas pemahaman ini. Kau tak dapat bimbingan langsung di sana. Nah, jangan harap 100% ilmu itu diberikannya kita sekarang, belum. Kalau pengen mau dapat 100%, siap. Jelaskan dulu kepada istri masalah ahli waris. Jelaskan dulu, tanah bapak ni ada sekian. Karena bapak ni dah lain pandangan bapak ni. Ya, bapak udah nampak dah ni yang kita dapat tuh. Dah tembus bapak ni, apa janganlah pak. Anak masih kecil pak, gitu kan? Mak bilang, macam mana kak? Ini dah bukan kemauan aku ni. Kan kau dah dibuka itu kan tak ada rahasia lagi dah. Jadi kita ini dalam proses untuk menemukan jati diri kita, menemukan rahasia diri kita yang sesungguhnya. Jangan cepat puas. Maka kalau ada orang, aku ni dah belajar 15 tahun, ngapa masih bingung ni? Siapa yang bisa jawab tu? Guru dah berbuih ngomong dah, pakai laptop, pakai hanok, masih tak bingung. Itu dia yang ngomong sendiri. Ni aku ni dah 15 tahun, posisi aku dah bayan 2, bayan 3. Kenapa aku ni tak faham-faham? Jadi yang memahamkan kau itu bukan guru. Guru yang sesungguhnya ada di dalam diri kamu. Kalau mau ketemu guru itu, sucikan hati, benarkan istinja kita itu. Istinja jahir, istinja betulkan hubungan silaturahmi yang luar dengan yang tidak. Ini betulkan hubungan nih. Jangan dua orang saling membenci, saling bermusuhan, saling bertengkar, tidak rukun. Tidak mau dia. Tak mau Nur membimbing kalau dua ini tak aku. Ya. Nur itu menunggu kesiapan jasmani dan rohani. Apabila jasmani dan rohani ini sudah rukun dua ini, langsung dibimbingnya. Macam mana supaya dia rukun tadi ini? Apapun nak dilakukan, jangan lupa cahaya yang ada di dalam batin itu. Bismillah. Bismillah, dengan asma Allah, dengan nama Allah. Kullu amalil jibal la yabda'u bi bismillah fahuwa aqta. Segala satu amal yang tidak diawali dengan bismillah, dengan namaku, bukan bacaannya ya. Bacaannya hanya untuk tujuannya untuk supaya membuktikan bahwa ini Islam. Gitu kan. Bukan bacaan tu Tuhan tak terpengaruh dengan bacaan. Tuhan tu mencintai orang yang mengenal siapa dirinya itu. Senang Tuhan kau kenal diri. Sedikit amal tapi banyak mengenal, itu jauh lebih baik daripada banyak amal tapi bodoh tak mengenal. Bukan Tuhan tu terpengaruh dengan lagu bacaan kita tu cantiknya. Bukan itu, tidak ada sedikit pun tidak ada pengaruh Tuhan tu. Tuhan itu cinta ketika kau mau melakukan sesuatu, hadir tegak nama aku pada diri kau itu, tegak asma itu. Itu namanya kau menegakkan salatmu di dalam dirimu sendiri. Walaupun dalam situasi apa saja, dalam kapan dan di mana saja, tegak nama Allah itu pada diri melalui keluar masuk tasbih jalan napas. Maka walaupun dia tidak kita jahirkan Allah, tapi keluar masuk napas itu sudah cahaya di atas cahaya. Pujiannya tergantung tingkat posisi makam kita maka harus diupacarakan dulu. Mau 9 upacarakan. Disitulah posisi napas kau keluar dan masuknya. Ketika kau 1, apa pujian napasnya?
Satu apa? Allah, 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 Allah. Kalau dah masuk ke 8, ada lagi pujiannya. Itu nanti kalau yang belum 8 jangan. Itu kan dikenalkan. Tapi jalannya ke sana nanti arahnya. Kalau dia sudah bayan, keluar masuk jalan napasnya ada pujiannya. Dia tidak keluar dan tidak masuk, tapi dia sudah tersambung. Itu maka tuntaskan sampai posisi bayan. Karena kau keluar dan masuk, berarti dia masih apa ini? Dia masih berada di dalam bayang. Dia tidak keluar dan tidak masuk, dia tetap di dalam. Itulah amalan para nabi-nabi Allah, amalan para aulia Allah. Itulah pakaian-pakaian dia. Niat dia sudah sempurna. Maka ketika dia sudah sempurna pengenalan dia terhadap Tuhannya, ya, cahaya yang ada di langit dan cahaya yang ada di bumi membungkus cahaya tubuh Jahir ini. Dia sudah bertubuh cahaya. Kalau sudah bertubuh cahaya, tidak akan binasa apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Itu dikatakan la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tidak akan mudarat kalau orang sudah hidup dengan cahayaku. Ya. Semua sudah cahaya, kepala cahaya, telinga cahaya, hidung cahaya, mulut cahaya, tangan cahaya, kaki cahaya. Semua yang ada sudah dibungkus. Nanti tak terlihat lagi tubuh yang kasar ini. Yang terlihat, tapi yang melihat hanya diri kita sendiri. Orang tetap melihat tubuh seperti tubuh ini. Kenapa saya berani ngomong? Kita buktikan. Tidak mungkin kita berani ngomong kalau kita tidak membuktikannya. Itu harus sampai ke situ. Sampai kita tidak menyaksikan juga. Seperti contoh macam ini, besi. Ya, besi itu, besi kan, ketika kita panaskan. Panas ini macam-macam cara, melalui jikir, melalui tafakur, melalui sir kan. Ketika dipanaskan tak nampak lagi besinya. Apa yang nampak itu? Merah. Besi itu sudah dibungkus dengan yang merah itu. Kalau dia sudah lebur, hancur ke jasad, itu namanya dalam istilah ilmu hakikat marifat itu, tubuh yang asli itu sudah hancur ke jasmani ini. Kau tak pernah menyaksikan lagi tubuh jasmani itu ada. Maka yang ada, yang berbuat itu cahaya. Inilah nama Allah tegak pada dirimu. Baru kau bisa salat 24 jam. Salat berkekalan. Duduk kau salat bareng. Kau saksikan cahaya itu sudah hidup. Tapi kalau orang melihat tetap tubuh yang baharu. Karena untuk merubah yang baharu jadi yang kadim ini bukan perkara gampang dan mudah. Inilah yang kita lakukan, disuruh memperbanyak sir, lebur sir itu. Itulah besi, panas, tak ketemu lagi besi, ketemu yang merahnya itu. Baru dia bisa elastis. Kalau yang merah itu kan mau kau bentuk seperti apa saja kan? Maka wali-wali Allah itu bisa hidup di mana-mana saja. Di air bisa, di angkasa bisa. Karena dia sudah bertubuh asli. Itu resepnya wali-wali Allah. Inilah tugas kita. Ilmu kita arahnya ke sana. Supaya apa? Kenapa saya jelaskan ini? Supaya memunculkan, supaya kita ini semangat. Itulah nanti endingnya, akhirnya daripada perjalanan ilmu yang kita tuntut ini. Endingnya. Kita harus tadi ini tidak boleh binasa nih. Karena jasad ini harus jadi cahaya. Kenapa tuh? Badilul badani, saya roh itu kan cahaya. Hancur jasad jadi cahaya. Ini kan bukan cerita, ini hadis Nabi. Kenapa ini tak pernah kita pahami? Benar enggak hadis Nabi ini? Buktikan bahwa tubuh Jahir ini lenyap jadi roha. Kau bertubuhkan roh. Bertubuhkan roh itulah bertubuh. Saya katakan nubuh Nur Muhammad. Tubuh batin, wajah roh. Ya, tubuhnya namanya batin, wajah roh namanya Allah.
tubuh zahir, wajahnya jasad, namanya Muhammad. Akan dua saja, Allah dan Muhammad. Berarti zahir batin kau tu Allah dan Muhammad. Itulah syahadat. Inilah yang harus kita pegang, bukan bacaannya. Bacaan itu orang bisu tak bisa. Curah orang bisu bersyahadat tak bisa. Tapi kalau dia bisa menegakkan nama Allah dengan penyaksian itu Islam sudah ada di mata Allah. Inilah yang tak bisa dipahami orang-orang yang tidak menuntut ilmu, tak terbuka dinding rahasia itu. Tetap selamanya syahadat tauhid dan syahadat rasul menjadi rahasia. Selamanya tetap menjadi rahasia. Kenapa? Dia tak pernah membuka apa itu rahasia Allah dan Rasul itu. Apa membuka syahadat tauhid dan syahadat rasul itu. Lalu syahadat rasul itu Muhammad yang di Mekah, bukan. Muhammad yang di Mekah pun menyaksikan Allah dan Muhammad, maka dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar. Nabi Muhammad sendiri mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu, katanya. Bukan aku. Lalu orang ini kan itulah tadi ilmu hanya di atas bibir, di atas lisan, jasadnya, tapi batinnya tak pernah bersaksi. Padahal kata-kata asyhadu itu sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa nyatanya Allah dan Muhammad. Kenapa ada asyhadu? Asalnya kan syahadat tambah alif, asyhadu, aku bersaksi. Siapa yang menjadi saksi? Nyatanya Allah dan Muhammad, inilah jasad kita, maka ada asyhadu itu. Inilah bukti nyatanya. Tidak ada kan? Coba lihat. Zahirnya Muhammad, zat Allah, sifat Allah, asma Allah, apal Allah kan? Zahirnya tubuh kasar ini, zat Muhammad, sifat Muhammad, asma Muhammad, afal Muhammad. Allah dan Muhammad yang ada. Kau ini apa bayang-bayangnya saja. Maka jadinya kita ini syahadat. Maka kau itu adalah syahadat yang nyata. Betul tak? Kan? Syahadah, ilmu syahadah, kau itulah syahadat yang nyata. Ngapa kau tak paham? Ngapa tak ngerti? Bergeraknya kau itu bergeraknya Allah dan Muhammad. Maka la tataharraka zarratan illa biiznillah. Tidak bergerak sebesar jara, sebesar debu pun, kecuali yang bergerak itu hanya Allah. Tak ada, sudah pandangan satu saja. Kau lihat Allah, lihat Allah. Nyata perbuatan. Tadi kan saya bilang kan, apa ini jasmani, wajahnya isinya namanya, maka Muhammad saja dan Allah yang ada. Muhammad itu pun hakikatnya bukti nyata adanya Allah. Allah itu nyata karena ada Tuhan tadi. Maka itulah tajalli 7 itu dipahami, dipelajari dengan benar. Kan dulu udah kita jelaskan pakai papan tulis itu tajalli 7 itu. Dari 0.1.2 alif, alam roh, alam misal, alam ajsam, alam insan. Sadarlah, inilah yang dikatakan manusia yang sudah mengenal siapa dirinya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia pasti mengenal Tuhannya. Karena Allah terlebih nyata daripada sekalian nyata. Betul tak Allah nyata ini? Mandang tak kita Allah ini? Mandang tak Allah? Allah kan nyata. Sebelum ada nyatanya sesuatu, Tuhan itu sudah ada. Berarti lebih nyata yang menyatakan daripada yang berarti kan tak mungkin ada nih, kalau tak ada yang mengadakan. Nyata tak Tuhan itu? Nyata daripada yang lebih nyatanya yang mengadakan itu daripada yang berarti yang ada ini siapa? Yang mengadakan itulah yang yang diadakan ini bukti menandakan bahwa nyata Tuhan itu. Bukan dilihat dengan mata, bukan. Nyata adanya Allah itu. Kau melihat sesuatu, terpandang Allah.
apapun yang kau lihat, Allah di hadapan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di depan, di samping, semua Allah. Itu yang dikatakan orang sudah masuk ke dalam alam ma'rifat. Ini alam zikir yang sebenar-benarnya zikir. Walaupun bibir tak melafazkan, tak berucap, tapi hati selalu bertasbih mengagungkan nama Tuhannya. Baru reda Allah itu dengan segala perbuatan kita. Jangan heran kalau ada orang yang kekasih Allah itu sampai hilang jasadnya. Karena karamnya dia, dunia dia sudah bisa mengkaramkan dirinya, apalagi di saat dia mati nanti. Dia sudah lebur, karam tidak ada lagi, binasa. Kenapa? Tak akan pernah, yakin dan percayalah bahwa tidak akan pernah binasa kalau dia sudah bisa bertubuh Ini perjuangan kita menjadikan tubuh zahir ini tubuh batin. Jadi yang bergerak ini sebenarnya tubuh batin, tubuh jasad ini nol, tidak ada apa-apanya. Itulah la haula wala. Maka ketika kita ibadah zikir, hadirkan tubuh itu, ya. Kita mau salat, hadirkan dulu tubuh itu. Itulah maksudnya kita membuka hakikat diri. Ada ini di dalam ini, kan kita mau masuk ke tubuh yang asli itu. Di dalam ini ada ini, di dalam ini ada ini. Oh, inilah dia nih. Kalau dah kita kata ini ke dia, sudah jangan kau mengaku tubuh kau yang beribadah, itu yang beribadah. Terganti, itulah dikatakan tubaddil terganti. Inilah artinya niat itu apa sebenarnya? Mengganti tubuh. Kau nak ke Tuhan tak boleh pakai tubuh ini, itu maksudnya. Maka kau disuruh buka hakikat. Tuhan itu bukan makhluk, bukan sesuatu. Tubuh ini untuk kau hablum minan. Pakailah tubuh ini nih. Tapi kalau kau untuk ibadah kepada Allah, gunakan tubuh yang dari Tuhan itu. Itu Rasul tuh. Tubuh Rasul itu pakailah dia. Tubuh Muhammad tubuh Muhammad Rasulullah itulah tubuhnya Allah. Tersambung dia. Baru itu niat, itu dikatakan niat mengganti tubuh. Coba ular tuh. Kan pernah tak ganti kulit? Dia kalau dah musim-musim ini kulit ini tak cocok nih, harus diganti dulu kulit. Kupas kulit kan? Siapa yang ngupaskan itu? Ada enggak binatang-binatang pada yang ngupas kulit itu? Itu pasti ada artinya. Dia mengupas tubuh ini tak cocok, ini cuaca seperti ini, panas ini, kalau aku pakai tubuh ini hancur aku nih, ganti lo tubuh. Gitu. Ganti lah. Ke Tuhan pun begitu. Ini mau rapi ini, Tuhan ini, kau nak pakai tubuh yang baru, tak bisa tubuh kadim yang kau pakai. Baru kau ketemu dengan Al-Qadim. Qadim bertemu dengan Al-Qadim. Inilah cara-caranya. Cuman ini teori ya. Cuman bagaimana kau kita mau memahami, tapi kau kita tidak mau mengamalkannya. Teori hanya sekedar teori, cerita hanya sekedar cerita, tapi tak bisa kita memahami isi cerita itu sendiri. Kalau kita tidak masuk ke dalam cerita, itu. Jadi zikir tu kalau bisa usahakan Mbak Ibu ya. Semangat itu bukan berarti keras. Semangat itu tidak putus-putus. Illah. Jangan waktu itu langsung lepas itu hilang sekali. Ini waktu awal semangat Allah. Lepas itu langsung senyap. Illah. Pas istiqamah biar kita awal tidak, tapi kita tetap illah. Kita bukan contoh lah macam kita, karena guru kita kan udah memberikan contoh, Pak Guru Agus. Dan tidak perlu gak mekek-mekek. Tapi dia illah. Berjalan. Yang berjalan itu kan jiwa, tarik. Man salaka tarikan yaltamisu fihi man sallallahu lahu tarikan ilal jannah. Barang siapa sekuat tenaga berusaha berjalan untuk menuju tadi ini sumber itu, maka Allah bukakan jalan kenikmatan. Jalan kenikmatan itulah disebut dengan surga, terbentang jalan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi apa yang digambarkan orang itu ya, Nabi itu mi'raj menggunakan kuda ya, wajahnya seperti wanita. Itu kan sebenarnya bahasa kalbu diungkapkannya melalui tadi gambar.
Wanita itu kan simbolnya kecantikan. Kuda itu kan kekuatan. Betul tak? 10 tenaga kuda. Mana ada 10 tenaga sapi? Ada kan? Karena kuda itu memang kuat. Zaman dulu perang orang gunakan kuda. Coba lihat gaya kita zikir. Macam kita naik kuda tu. Berarti betul memang orang mengibaratkan seperti cuman jangan dihayalkan wajah perempuan. Bukan, berarti sesannya Nabi itu suka dengan perempuan. Jadi asosiasi lain. Maksudnya itu tuh bahasa kalbu yang dijahirkan diungkapkan melalui gambar dan lukisan. Coba lihat dikit. Nah, kuda ada. Macam orang naik kuda betul. Napas keluar dan masuk. Coba. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk. Betul tak? Sama tak ya? Illah. Itulah dia. Jadi orang tu menggambarkan tu daya hayal yang sudah tinggi. Sebenarnya orang itu wali-wali Allah yang mampu untuk melukiskannya itu. Sampai pernah ada jamaah kita waktu sama-sama naik posisi bayan tu, dia mengungkapkan kepada saya Pak Udin, kata dia, betul-betul macam naik kuda saya zikir ni, kata dia. Naik kuda, kata dia. Saya betul-betul terbang rasa saya ni. Itu kan daya hayalnya. Cuman kalau dituliskan nanti jadi fitnah. Timbullah Nabi ini suka dengan perempuan macam-macam kan. Sebenarnya itu illallah. Gerak dia tu turun naik ke atas dan ke bawah. Latihan-latihan ini yang membuat nanti dia sudah terlatih di dalam itu. Walaupun kita tidak mengeluarkan suara, tapi di dalam itu nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Berbahagialah kita hidup di dalam cahayanya Allah. Inilah endingnya, tujuan kita. Mengapa kita kita lakukan zikir secara rutin seminggu sekali, baik pun kita sendiri-sendiri maupun kita di kelompok halqa zikir, itu kita lakukan tujuannya supaya nanti akhir daripada napas kita itu betul-betul adalah Allah. Baru betul kita menemukan jati diri kita bahwa tubuh zahir ini sebenarnya berasal daripada tubuh batin. Maka kita selalu buka hakikat terus ya. Jadi ingat, buka hakikat itu. Kalau kita bingung benar ya, kita simpulkan buka hakikat itu sebenarnya mengganti tubuh, itu saja. Jangan bingung. Jadi tubuh yang baharu kita tinggalkan, ganti dengan tubuh yang sebenar-benarnya. Maka kan berdiri nama Allah. Nama Allah itulah tubuh rahasia. Saya rasanya ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan, petunjuk serta hidayahnya